DKI itu belanja pegawainya tinggi, hampir 25 triliun, belanja barangnya 24 triliun. Nah, hari ini berbagai daerah mengalami PAD-nya turun. Makanya Pak Anies bilang tolong saya dibayar duluan lah. Kan itu sudah DBH tahun 2019. Ketika ratas kita sampaikan bahwa ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi, Pak. Untuk DBH DKI, mungkin saya ingin jelaskan kepada masyarakat, Pak Prima bisa mengirimkan saya datanya ya. Ini adalah tagihan tahun lalu, Pak. Jadi piutang dari Kementerian Keuangan kepada Jakarta. Tekniknya memang kita harusnya nunggu dulu dari audit BPK. APBD di daerah ini masih banyak yang belum dilakukan perubahan. Sentilan Sri Mulyani kepada Anies terkait dana bagi hasil dan anggaran DKI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Langkah-langkah kita semuanya untuk menjaga stabilitas sosial itu juga bisa menjadi langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menginginkan agar dana bagi hasil atau DBH penerimaan daerah dipercepat pencairannya. Hal itu sebagaimana yang pernah Anies sampaikan pada saat rapat bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyampaikan jika dana bagi hasil yang diminta Anies saat ini belum bisa dicairkan lantaran harus melalui sederet prosedur yang ada, sehingga DBH tersebut baru akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sekitar bulan Agustus ataupun September. Nah, audit BPK ini kan terjadi biasanya April sampai dengan nanti LKPP undang-undangnya itu disampaikan ke DPR pada bulan Juli dan kemudian sesudah dia menjadi undang-undang kita bayarkan. Jadi biasanya DBH 2019 itu dibayarkannya adalah pada bulan Agustus September. Meski demikian, karena keadaan darurat di mana pandemi ini telah membuat pemasukan anggaran daerah menurun, Kementerian Keuangan pun mengeluarkan kebijakan akan membayarkan setengah dari kisaran jumlah DBH tahun 2019 tanpa melalui proses terlebih dahulu. Nah, hari ini berbagai daerah mengalami PAD-nya turun. Makanya Pak Anies bilang tolong saya dibayar duluan lah. Kan itu sudah DBH tahun 2019. Tekniknya memang kita harusnya nunggu dulu dari audit BPK. Di samping itu, ia juga berpesan untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia jika pembayaran DBH tahun 2019 yang akan dibayarkan sebesar 50% sebelum diaudit dan ini berlaku untuk semua daerah, tidak hanya di DKI Jakarta saja. Untuk seluruh daerah di seluruh Indonesia, DBH untuk tahun 2019 akan kita bayarkan 50% dulu meskipun belum mendapatkan auditnya. Dalam pernyataannya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga sedikit menyindir para kepala daerah karena masih banyak yang belum merefocusing anggarannya untuk mengatasi pandemi corona. Dalam hal ini, ia menyinggung soal anggaran DKI yang jumbo, di mana anggarannya tersebut lebih banyak dipakai untuk belanja barang dan pegawai daripada menangani dampak virus corona. Namun saya juga akan menyampaikan kepada seluruh kepala daerah, ini tidak hanya untuk Pak Anies. APBD di daerah ini masih banyak yang belum dilakukan perubahan. Jadi kalau kita lihat seperti tempatnya DKI gitu ya, DKI itu belanja pegawainya tinggi, hampir 25 triliun, belanja barangnya 24 triliun. Saya tahu mereka bisa melakukan realokasi tadi, refocusing, sambil kita akan mempercepat pembayaran DBH. Dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH sendiri dilakukan berdasarkan prinsip by origin, sedangkan penyalurannya berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. DBH terbagi dalam dua jenis, yakni DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat geram dengan ulah para kepala daerah yang tidak sungguh-sungguh
dalam mengatasi pandemi ini. Hal itu terlihat dari laporan APBD-nya yang tidak berubah. Ia pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur para kepala daerah tersebut. Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur.